Halo semuanya, jangan lupa sebelum menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk apresiasi kalian terhadap perkembangan channel ini ya. Terima kasih semuanya. Silakan ditonton dan disimak baik-baik video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ina di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan memasuki materi baru nih anak-anak. Materinya itu adalah tentang pembagian kekuasaan pemerintah. Nah, coba kalian lihat di bukunya, dibuka buku paketnya halaman 15. Di situ ada ya di buku paketnya. Nah, coba kita lihat nih. Pembagian kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan? Pembagian kekuasaan itu terdiri dari dua kata, yaitu pembagian dan juga kekuasaan. Nah, secara harfiah, pembagian kekuasaan itu adalah suatu proses untuk membagi wewenang yang dimiliki oleh negara untuk memerintah, mewakili atau mengurus menjadi beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, untuk diberikan kepada beberapa lembaga negara nih, untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan atau pemusatan kewewenangan, agar tidak terjadi pemerintah yang absolut dan tidak terjadi pemerintah yang sewenang-wenang seperti itu. Karena ketika kita dipimpin oleh satu pemerintahan saja, tidak dibagi-bagi, itu akan cenderung lebih mudah terjadi pemerintah yang sewenang-wenang, karena kan dia merasa dirinya itu paling tinggi seperti itu. Maka diadakanlah ya itu namanya pembagian kekuasaan ya. Nah, coba nih kita lihat, ternyata pembagian kekuasaan itu ada teorinya, yaitu menurut John Locke. Menurut John Locke, teori pembagian kekuasaan seperti ini: mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Nah, maksudnya John Locke di sini, organ-organ itu dia harus memiliki fungsi yang beda-beda. Jadi setiap orang itu ditempatkan ke dalam suatu pekerjaan yang memiliki bidang ahli yang berbeda-beda. Keahliannya itu memiliki keahlian sendiri-sendiri gitu, agar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Nah, menurut John Locke, pembagian kekuasaan itu dia dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga federatif. Kekuasaan legislatif itu dia memiliki tugas untuk membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya anggota-anggota federatif ini adalah orang-orang yang nantinya akan melakukan hubungan internasional, terus juga dia yang akan nanti berurusan dengan hubungan-hubungan dengan negara lain seperti itu ya. Nah, kita lanjut nih, apalagi nih? Nih, kita lihat nih. Lembaga negara di Indonesia itu ternyata dibagi menjadi 3 bagian, ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, eksekutif itu ada presiden, wakil presiden, dan juga para menteri, sedangkan legislatif ada MPR, DPR, DPD, dan juga BPK. Sedangkan yudikatif ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan juga Komisi Yudisial. Nah, tugasnya sudah pasti berbeda pula ya. Kalau lembaga eksekutif, kita lihat presiden dan wakil presiden. Nih, ternyata presiden itu dia disebut sebagai simbol suatu negara ya. Jadi dia simbol dari suatu negara, dari kepala negara. Nah, sedangkan dia juga memiliki wewenang memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan juga udara. Nah, selanjutnya ada wakil presiden. Kalau wakil presiden sudah pasti mendampingi presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain. Sedangkan kalau para menteri ini mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing ya. Jadi bekerjanya sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Selanjutnya kita lihat ada lembaga legislatif, MPR, DPR, DPD.
Salah satu tugas MPR apa, Bu? Mengubah dan menetapkan undang-undang. Kalian pasti udah tahu dong ya, di buku juga ada. DPR salah satu tugasnya memberikan persetujuan internasional, sedangkan DPD salah satu tugasnya melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Jadi, apapun yang berhubungan dengan otonomi daerah, itu DPD yang akan mengurusnya, seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu MA, MK, KY, dan juga BPK. Nah, salah satu tugas MA itu apa, Bu? Menguji peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau MK salah satu tugasnya membubarkan partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Tuh, pokoknya berhubungan dengan hasil pemilu ya, sengketa-sengketa seperti itu. Sedangkan KY mengawasi perilaku hakim. Bener nggak nih, menyimpang nggak nih, seperti itu. Kalau BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara. Sudah tahu ya, BPK itu dia jago banget nih nangkepin orang-orang yang korupsi, pejabat-pejabat yang korupsi yang nggak bener dalam melaksanakan tugasnya gitu. Nah, pokoknya kesimpulannya itu simple sebenarnya. Kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Semuanya memiliki porsi dan wewenangnya masing-masing. Seluruh lembaga negara saling membantu untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, dan juga sejahtera. Sejahtera untuk siapa? Untuk masyarakatnya. Nah, pembagian kekuasaan ini ternyata dilakukan untuk menghindari terjadinya pemerintahan yang otoriter atau pemerintahan yang absolut. Maksudnya gimana tuh, Bu? Pemerintahan yang semena-mena. Jadi, dibagi menjadi beberapa bagian agar tidak hanya terdiri dari satu bagian saja, tidak terdiri dari satu pemimpin saja, agar pemimpin tersebut tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menjadi sewenang-wenang seperti itu ya. Paham sampai sini? Semoga kalian paham dan kita akan masuk nanti ke pembelajaran yang berikutnya, materi yang berikutnya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.